Dari Gubernur DKI Jakarta untuk warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang pada saat ini kita berada di Geraha Bakti Budaya, salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki Jakarta. Anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini. Jadi kita semua bersyukur, alhamdulillah perjalanan panjang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana ini semua terjadi. Prosesnya seperti apa, pelibatannya siapa saja, dan proses yang membuat ini terjadi itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita dan juga bagi generasi-generasi penerus kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Jakarta 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diberi judul Gagasan, Narasi, Karya. Ini sebagai satu kesatuan. Lalu sekalian dihormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transportasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalahnya. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi bila akarnya diperhatikan, maka kita akan bisa menanganinya secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus dimulai dengan gagasan. Gagasan ini, sekalian, adalah sebuah runtutan kira-kira berpikir kita. Apa idenya? Apa gagasan utamanya? Saya akan share di sini. Kita mulai dari gagasan, kemudian menjadi narasi, jadi karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Ismail Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi, itu di ujung karya. Di awalnya dari gagasan. Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan pada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya 6 gagasan besar tentang Jakarta. Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua. Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan, kesetaraan. Yang kedua, tentu semua orang mau datang ke Jakarta untuk meningkat kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan, kita bicara tentang kemajuan, kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk. Bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga. Lestari sampai dengan generasi ke depan, kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu. Kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara sama? Jadi 6 inilah yang menjadi dasar awal yang disebut sebagai visi. Visi itu tidak hanya dikatakan pada saat kita melakukan rencana bertugas. Biasa kalau dalam masa kampanye ditanya apa visi misinya, ini jelaskan visinya. Begitu selesai, ini harus diterjemahkan. Tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah. Visi itu harus menjadi dokumen kerja yang dilaksanakan di dalam pemerintahan. Itulah kuncinya. Dan tadi kita sempat apresiasi segala gagasan yang kemudian dimakan sebagai narasi besar, lalu diwujudkan menjadi karya-karya yang membawa berbagai kemajuan sesuai dengan tagline dan semangat yang Mas Anies sampaikan selama ini, maju kotanya atau bahagia warganya. Saya tadi berbisik bahwa tentu ini bukan hanya dirasakan
saya berharap tadi saya sampaikan bukan hanya untuk Jakarta tapi pada saat ini untuk Indonesia. Kira-kira begitu. Besok di tanggal 16 Oktober akan menyambut dan mengapresiasi Jakarta untuk Indonesia.